Shalom bagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan bagi kita dalam hari-hari kita dan hingga pada saat ini. Maka untuk itu kita serahkan hidup ini dan segala aktivitas kita hanya kepada Tuhan. Kita berdoa. Damai dan karunia yang kami terima ya Tuhan, dan firman yang akan kami dengar, yang menjadi penguat dan yang menjadi bekal bagi hidup kami dalam menjalani hidup ini. Maka biarlah firman-Mu yang bekerja dalam hidup kami, hati kami dan pikiran kami, agar setiap apa yang kami lalui dapat kami lalui melalui Roh-Mu yang kudus, dan berkati setiap apa yang kami kerjakan pada hari ini. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada pagi kita hari ini di Rabu tanggal 13 Juli 2022, yaitu yang tertulis dalam Injil Markus pasal 2 ayat 11. Firman Tuhan, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, bahwa firman ini merupakan bahagian dari pelayanan Yesus di Kapernaum, di mana ketika orang banyak datang membawa orang lumpuh kepadanya atau orang-orang difabel, maka iman orang banyak itu membuat mereka mencari jalan untuk membuka atap, lalu menurunkan tilam sehingga yang tidak dapat berjalan itu dapat bertemu dengan Yesus itu sendiri. Maka Yesus melihat iman orang lumpuh itu dan orang-orang yang membawanya dan berkata kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga orang lumpuh itu dapat berjalan. Maka Bapak Ibu yang terkasih, sungguh benar adanya di dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup ini, dan juga ketika kita mengalami suatu sakit penyakit, bahwa ketika kita dengan kepercayaan kita, dengan niat kita, dan dengan cita-cita kita, kita katakan bahwa saya mau sembuh, maka harus ada iman yang teguh atas apa yang kita jalani atau pengobatan yang kita tempuh, bahwa kita imani itu adalah jalan atau sarana Tuhan untuk memberikan kesembuhan. Dan juga terlebih bagaimana kita iman yang teguh kepada Yesus Kristus itu sendiri, dengan meyakinkan bahwa Yesus adalah sumber kesembuhan. Namun jika tidak ada iman dan kita tidak mengimani segala sesuatunya, maka semuanya akan sia-sia. Hal ini menyatakan kepada kita bagaimana iman seorang lumpuh atau iman orang yang tidak dapat berjalan itu, dan orang-orang yang membawanya yang benar-benar percaya kepada Yesus, yang percaya kepada kuasa Yesus itu sendiri. Bahwa iman ada dalam diri setiap manusia yang percaya kepada Tuhan. Dengan iman kita dapat menjalani kehidupan tanpa ada keraguan, dan dalam penyerahan diri kita lebih penuh di dalam hidup ini. Maka Bapak Ibu yang terkasih, iman yang ada di dalam diri kita mendorong kita itu untuk datang kepada Yesus dan memohon belas kasihan Yesus itu sendiri. Dan juga orang-orang yang telah menerima kesembuhan tentulah dipenuhi dengan kegembiraan dan sukacita. Namun kita harus katakan bahwa di dalam kehidupan kita, ketika kita menerima kesembuhan, ketika kita sembuh dari sakit penyakit,
bahwa kita nyatakan segala sesuatunya adalah atas kuasa Tuhan itu sendiri. Maka Bapak Ibu, yang melalui nats ini Yesus mengingatkan kita bahwa kesembuhan yang kita terima adalah juga kegembiraan dan sukacita seluruh keluarga. Dan sebagai kesempatan untuk menyaksikan Yesus melalui aktivitas kita sehari-hari. Dan melalui kehidupan keluarga yang penuh kasih dan saling menopang karena diberi kesempatan untuk menjalani kehidupan yang diberkati Tuhan bersama orang-orang yang kita kasihi dan mengasihi kita. Maka Bapak Ibu yang terkasih, bahwa sungguh suatu keheranan dalam kehidupan orang Kristen bahwa kita harus katakan ketika kita mengalami sakit penyakit, kita mendapatkan kesembuhan, itu adalah berkat kuasa Tuhan dan juga berkat iman kita, karena firman juga katakan imanmu lah yang menyembuhkanmu. Dan juga Yesus mengatakan imanmu lah yang menyembuhkanmu. Haporsiomido napalua hukum. Alani, maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, maka dengan iman dan penyerahan penuh bahwa di dalam hidup kita tidak ada lagi alasan, dengan kata lain, tidak ada lagi alasan menjalani hidup ini, yaitu dengan alasan keraguan. Dengan alasan, gimana ya? Apa ya yang akan saya tempuh? Dan lain sebagainya. Maka itu harus kita tepis, kita harus bantah dalam hidup ini. Karena apa? Karena kita yakin dan percaya Allah melalui anaknya Kristus Yesus juga sudah memberikan amanat atau pesan kepada kita melalui murid-muridnya, yaitu menjadi amanat agung. Matius 28 ayat 20. Aku akan menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman. Bahwa ada suatu keyakinan dan suatu kepastian bahwa Yesus akan memberikan segala sesuatunya dengan kata kunci, yaitu imanmu berserah penuh kepada Dia. Maka kuncinya adalah pahibul haporsiamu, pahibul saluhutna di bagasangolum, holan tu di bata. Dangadong nasi. Alania kamanginang, Bapak Ibu yang terkasih, kita harus mengimani Tuhan adalah sumber kesembuhan, Tuhan adalah sumber segala sesuatunya yang kita butuhkan dalam hidup ini. Maka yakini hidupmu, imani kepercayaanmu, dan imani bahwa Yesus senantiasa menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami mohon Engkau memberkati kami dan setiap perjalanan hidup kami. Kami yakin Engkaulah yang akan menyertai kami dan memberikan kami apa yang kami perlukan dalam hidup kami masing-masing. Maka untuk itu Tuhan, Engkaulah yang hadir dalam hidup kami. Berkati setiap apa yang kami kerjakan dalam hidup ini. Amin. Kita puji Tuhan. Kita bernyanyi. Marilah kita sempurnakan ibadah kita
Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.